Ya, salam sehat, salam olahraga untuk pagi hari ini. Pagi hari ini saya memberikan renungan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, dimanapun saat pagi hari ini berada. Ya, mari kita terus bertumbuh, mari kita terus berakar dan semakin dewasa mengikuti Tuhan. Ya, mengikut Tuhan setiap hari. Kita akan semakin didewasakan, kedewasaan kita akan semakin diproses Tuhan setiap hari. Nah, ada beberapa hal bagaimana cara Tuhan untuk mendewasakan kita, anak-anak Tuhan setiap hari. Ya, Dia mendewasakan kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Karena cara kita dengan cara Tuhan pasti berbeda. Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Berbahagialah kamu sekalipun kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita anak-anaknya. Dia hanya menguji, memproses kedewasaan kita, pertumbuhan rohani kita setiap hari. Ya, yang pertama bagaimana cara Tuhan untuk mendewasakan, memproses kedewasaan rohani kita setiap hari. Ya, sengaja Tuhan kirimkan orang-orang untuk melukai hati kita. Ya, nah ini yang seringkali terjadi setiap hari. Posisi kita sudah setia mengikuti Tuhan di posisi yang benar, ya. Kita sudah baik-baik mengikut Tuhan, ya. Nah, tetapi sengaja itu Tuhan kirimkan orang-orang melukai hati kita. Bagaimana respon kita terhadap setiap orang yang melukai hati kita? Siapakah orang-orang tersebut? Ya, kita tidak bisa berkata yang si A atau si B. Ya, intinya semua orang akan dikirimkan Tuhan untuk melukai hati kita. Nah, apakah kita mampu mengasihi dia? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap tawar hati? Atau kita tetap semangat mengikuti Tuhan? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sengaja Tuhan untuk menguji kita dengan hal-hal yang jasmani, yang tadinya kita diberkati Tuhan, ya katakanlah diberkati secukupnya, ya, diberkati dengan hal-hal pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya, uang. Nah, bisa aja seketika waktu, ya, kita mengalami kekeringan dalam hal ini, kegersangan. Nah, bagaimana kita dalam hal ini menanggapi ini? Kalau misalnya kita tidak diberkati Tuhan, apakah kita tetap setia mengikuti Tuhan dalam segala hal dan lain sebagainya? Nah, ini cara yang kedua, ya. Cara yang ketiga, terkadang juga doa kita, ya, tidak dijawab Tuhan. Apa yang kita doakan, yang kita butuhkan lewat doa kita, ya. Nah, terkadang Tuhan tidak menjawab itu. Bagaimana respon kita dengan ini, dengan hal ini? Apakah kita komplain dengan Tuhan? Apakah kita mulai bersungut-sungut? Apakah kesetiaan kita kendor? Nah, jadi kita harus, ya, kita harus lewati dalam masa-masa seperti ini, ya. Tapi percayalah, apapun yang kita doakan, ya, tetap itu Tuhan dengarkan, Tuhan jawab tepat pada waktunya, ya. Nah, hal yang keempat juga, bagaimana cara Tuhan untuk memproses kita. Nah, terkadang kita diajak setiap orang-orang untuk mengarahkan kita ke jalan yang salah, yang sudah kita tahu kebenaran, ya. Nah, diarahkan kita kepada jalan yang salah, yang sudah pertobatan kita semakin baik setiap hari. Nah, kita dituntun untuk mengikuti gaya cara hidup mereka. Bisa aja mungkin ini teman dekat atau saudara, keluarga. Bagaimana kita dalam hal ini? Apakah kita bisa bertahan dengan kebenaran yang kita terima dari Tuhan, ya? Nah, ya, karena itulah salib yang kita pikul. Jadi mengikut Tuhan itu pikul salib, ya, sangkal diri. Nah, ini keempat hal ini yang harus kita waspadai setiap hari dalam kehidupan kita. Percayalah, orang-orang yang setia pasti dipelihara Tuhan. Orang-orang yang taat dalam segala hal, taat melakukan firman Tuhan. Ya, sampai kapan ketaatan itu? Ya, kita bertahan sampai kesudahannya. Ya, percaya mujizat masih ada. Tuhan pasti menyertai seluruh kehidupan kita. Dia tahu semua kebutuhan kita. Terlebih dahulu Tuhan tahu kebutuhan kita dari kita.
Karena Dia Bapa yang mengasihi, Bapa yang Maha Tahu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.